harus bersuara. Apapun alasannya, apapun jalan dan alur pemikirannya, tentu bukan kaleng-kaleng. Karena Panji Gumilang, apalagi Buya Syakur. Buya Syakur sekolahnya 20 tahun di Arab sendiri. Jadi kalau sampai dia buka suara seperti itu bukan sekedar ngimpi aja. Ini sesuatu yang betul-betul ditekuni dan dijalani di dalam kehidupan dia sebagai seorang kiai. Pak Franslisi, silakan Pak. Oh iya, Pak Galaksi tadi sudah ngancung tuh. Habis itu Pak Raja Uti, Pak. Silakan Pak Tom. Halo. Pak Tom. Pak Galaksi. Jadi shalom semuanya. Very interesting, sangat menarik sekali. Karena inilah sikon yang sekarang kita hadapi di persimpangan jalan, di mana dengan kemunculannya 3 tokoh yang boleh dikatakan levelnya akar rumput, tetapi bisa menjadi patokan nasional untuk bisa menyadarkan para pemimpin, penguasa, dan aparatnya yang sudah meracuni kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan segala macam tipu muslihat, dengan jurus-jurus korupsi dan segala macamnya yang menghancurkan masa depan daripada negara kesatuan ini, sehingga ini betul-betul anugerah Tuhan, Pak. Karena Tuhan melihat sendiri bagaimana tersungkurnya umat Kristen sehingga dia diam 1000 bahasa, diinjak batang lehernya dengan penutupan ibadah gereja yang terus berlangsung tanpa satu tindakan tegas daripada penguasa dan pemerintah yang bisa mengatur keadilan dan kebenaran yang bisa ditegakkan, sehingga Tuhan menunjuk 3 orang ini maju dan bersuara supaya orang-orang yang di bawah ini jangan takut, karena melihat bahwa mereka ini yang di akar rumput saja berani kok berbeda di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga kita tergugah juga untuk berpijak atas keberanian mereka untuk muncul ke permukaan sebagai platform dan dasar pijakan untuk mewujudkan pengobatan daripada keresahan batin dan gejolak nurani yang bersih itu, sehingga mereka harus bersuara. Apapun alasannya, apapun jalan dan alur pemikirannya, tentu bukan kaleng-kaleng. Karena Panji Gumilang, apalagi Buya Syakur. Buya Syakur sekolahnya 20 tahun di Arab sendiri. Jadi kalau sampai dia buka suara seperti itu bukan sekedar ngimpi aja. Ini sesuatu yang betul-betul ditekuni dan dijalani di dalam kehidupan dia sebagai seorang kiai. Dan itulah suatu kesimpulan yang bisa dipakai sebagai pegangan. Kalau jumlah madrasahnya atau pesantrennya itu tidak sebesar Panji Gumilang, tetapi gemanya di dalam dunia orang-orang yang berpengetahuan dan yang mengikuti alur pemikiran Buya Syakur, belum ada satupun yang bisa menyalahkan cara berpikir daripada Buya Syakur ini. Ini harus perlu kita akui dan kita tindak lanjuti. Karena inilah yang seperti saya katakan tadi itu adalah
wujud daripada platform dan dasar pijakan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita bisa follow up, bisa kita tindak lanjuti dengan segala gerakan-gerakan, suara-suara yang terus berseru dan berkuak-kuak untuk membangunkan penguasa dan aparatnya itu daripada tidur nyenyak dan mimpi untuk menguras kekayaan bangsa dan negara untuk kepentingan mereka secara sepihak, sedangkan rakyat akan terus menderita. Ini yang perlu kita sadari, yang perlu kita dengung-dengungkan, yang perlu kita soroti secara bijak supaya kita berani untuk melangkah selanjutnya. Karena inilah konsekuensi logis daripada suatu kepincangan sosial di mana penindasan mayoritas kepada minoritas ini terus berlangsung. Ini kan aneh. Ada penguasa, ada akal sehat, dan otak waras, tapi kok bisa berlanjut penindasan mayoritas kepada minoritas ini. Ini kan aneh. Sebenarnya di dalam masyarakat, akal waras ini nggak boleh berlanjut seperti itu. Harus ada koreksinya, baik secara massal maupun di dalam aturan pemerintahan untuk bisa diwujudkan langkah-langkah koreksi kalau memang tidak ada suatu arahan untuk menindaklanjuti macam-macam daripada kegiatan-kegiatan di luar keadilan dan kebenaran ini yang akan terus berlangsung kalau nggak ditata kembali sebagaimana seharusnya. Jadi kemunafikan dari penguasa dan aparat ini harus kita koreksi. Mulai dari kita ini untuk bisa berjangkit dan berkembang selanjutnya. Sehingga akan muncul orang-orang kuat seperti anak Jokowi ini yang bisa muncul di mana-mana. Mulai dari Solo bisa berjangkit ke seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan seterusnya. Inilah yang perlu kita artinya tindak lanjuti dan suarakan dan gemakan lebih lanjut supaya bisa terjadi perubahan yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan di tengah-tengah kita semua. Kira-kira demikian menurut pendapat saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Tom. Terima kasih Pak Tom atas pandangannya. Nah, ini ada Pak Rajauti nih, budayawan kita dari Buhit apa Pak? Dari Pusuk Buhit. Pusuk Buhit ya. Saya pernah ke sana tapi saya lupa namanya. Ya. Oke, silakan Pak Rajauti. Shalom, Ayu. Salam, silakan Pak Rajauti. Jelas ya suara saya ya, asli ya. Asli. Asli. Ori. Bukan KW. Oke, jadi dalam 2-3 minggu ini banyak kejadian-kejadian yang cukup luar biasa menurut saya ya. Perkembangan-perkembangan yang di luar dugaan. Ya, banyak hal-hal yang jadi yang sama sekali sebelumnya itu kita tidak pernah perkirakan. Nah, yang pertama mengenai, ya paling gampang kita lihat mengenai Gibran ini ya. Dia berani gas sebagai kepala daerah, usaha memperjuangkan keadilan bagi semua pihak, bagi mayoritas maupun minoritas. Nah, ini pantas untuk diapresiasi. Dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh para pejabat daerah yang lain gitu ya. Nah, dan juga bisa ditiru oleh pejabat yang di pusat. Jangan cuma yang di wali kota Solo saja bisa melakukannya, tapi di pusat tidak gitu. Nah, kalau kita lihat, kita sih sebenarnya terus terang selama ini sudah nggak diperlakukan tidak adil dengan SKB 2 Menteri itu gitu ya. Dan itu sangat membatasi bagi kita minoritas ini sebetulnya tuntutan tidak banyak. Yang penting kita bisa beribadah dan punya rumah ibadah sendiri gitu, tanpa diganggu, tanpa diteror, tanpa diancam, tanpa dibubarkan, tanpa dibakar gitu ya. Nah, selama era reformasi ini, ya saya perhatikan ada 1000 kasus. Bubaran, bakaran gereja, larangan orang ibadah itu lebih dari 1000 kasus. Nah, kemudian di era Pak Jokowi ini sendiri pun bukan semakin berkurang. Ya, maaf aja. Sepertinya nggak ada perubahan gitu. Ya, mungkin akhirnya
para kaum minoritas ini ya terpaksa berteriak-teriak. Karena apa? Ya karena ini udah sangat mengganggu bagi kita gitu. Apakah kita ini bukan bagian dari bangsa ini yang punya hak yang sama kan gitu ya? Nah, saya lihat juga partainya yang katanya partai nasionalis terbesar ini nggak ada perjuangannya ke sana, gitu ya. Nggak ada perjuangannya. Partai nasionalis katanya terbesar ini yang memperjuangkan keberagaman ini ada. Sekarang mereka itu mau mencalonkan calon presiden, ini kembali seperti yang dibilang Pak Paul tadi, ya. Terus terang, saya setuju dengan pendapat Pak Paul gitu. Saya nggak akan pilih Pak calonnya mereka gitu. Saya nggak akan pilih si Ganjar. Kenapa? Pertama dia sudah anti Israel gitu ya. Sudah menurut saya tidak adil gitu kan. Situasi geopolitik sekarang kan juga sudah berubah gitu. Yang kedua, untuk isu politik yang sederhana itu aja dia tidak bisa adil, apalagi untuk minoritas dalam negeri nantinya. Itu itu cerita yang lebih rumit lagi. Nah, jadi ya saya masih mempertimbangkan untuk milih siapa gitu ya. Tapi saya nggak akan milih orang yang seperti itu. Terus terang, mungkin kita beda pendapat dengan kawan-kawan yang ada di Zoom ini yang lain. Kalau yang mau pilih Ganjar, kalau saya nggak akan pilih Ganjar. Terus terang saja Pak, gitu. Karena saya lihat dia terlalu dikendalikan oleh partainya. Agak sulit kalau kita memilih pemimpin yang seperti itu. Kita milih pemimpin itu harus yang tegas, punya integritas dan punya kemampuan untuk mimpin, bukan dikendalikan oleh seorang lain gitu. Apalagi cuma petugas partai. Berani gitu. Ya terlepas Prabowo ada salahnya di masa lalu, tapi dia berani gitu. Tapi saya juga belum memutuskan untuk memilih siapa. Saya masih lihat-lihat juga sama dengan sikapnya Galarua. Kita lihat-lihat dan amati gitu. Yang kedua mengenai Buya Sakur. Saya kira Buya Sakur ini orang yang banyak belajar. Dan dia sudah berpikir merenung dengan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya. Dia lebih menggunakan nuraninya. Pak Paul dan Pak Santiamer. Dia berpikir bukan hanya menggunakan pikirannya sebagai seorang politisi atau seorang ideolog, tetapi menggunakan nurani. Makanya dia membuat statement-statement seperti itu. Terlepas itu statement tulus atau tidak, tetapi itu sebenarnya ada sesuatu yang terungkap di situ, bahwa hati nurani ini nggak bisa dibendung, Pak. Gitu. Ya. Kemudian mengenai Al Zaitun, saya cari-cari berita, kenapa Al Zaitun itu begitu hebohnya ya? Saya kurang mengikuti juga Pak Santiamer. Tolong ada suara ini ya, ada suara feedback atau apa ini? Nggak tahu. Jadi kita lihat Al Zaitun, tapi saya coba-coba lihat sejarahnya NII dan sebagainya gitu ya. Ada yang bilang Al Zaitun katanya di bawahnya itu sebenarnya mau mendirikan NII. Di atasnya aja dia kelihatan baik dan toleran. Saya coba-coba cari berita catatan-catatan masa lalu. Saya nggak pernah ketemu orang NII yang bakar gereja, Pak, atau yang membubarkan ibadah. Belum pernah saya ketemukan beritanya gitu ya. Nah, jadi sepertinya apa yang dipermasalahkan orang-orang dengan Al Zaitun ini ya? Setauku mereka tidak pernah mengganggu kaum minoritas gitu. Membubarkan ibadah atau apalagi membakar gereja gitu. Belum pernah saya ketemu atau jadi pembom bunuh diri gitu, belum pernah Pak Santiamer. Belum dapat saya beritanya gitu. Nah, jadi hari ini kita lihat ya kelihatannya Pak Panji Gumilang ini udah sangat powerful ya. Dia seperti orang yang sangat dihormati tokoh masyarakat sepertinya gitu. Masa yang dia kerahkan hari ini juga 10.000 untuk menyambut pendemo. Dan itu nggak main-main, artinya kalau itu nggak ada aparat keamanan, bentrok berdarah-darah ini. Itu memang kita khawatirkan juga Pak Santiamer. Itu bisa bentrok berdarah-darah, tapi ya sejauh ini saya lihat orang-orang dari Al Zaitun orangnya cukup dingin ya, bukan seperti orang-orang yang biasa berdemo bikin anarkis itu gitu. Jadi banyak hal yang kita lihat, kemudian Buya Sakur sudah, Al Zaitun sudah, Panji Gumilang sudah, ya kita nggak tahu lah. Mudah-mudahan ya, negara ini bisa bisa menjaga keamanan ini ke depannya, terutama 3 bulan ke depan saja ya, informasi-informasi yang saya terima. 3 bulan ke depan ini ada kejadian apa gitu, ini yang masih tanda tanya. Itu Pak Santiamer. Jadi kembali lagi kalau saya sih ya, kita nggak banyak sih yang kita tuntut dari pemerintahan ini. Berikan hak kami, hak untuk beribadah, mendirikan rumah ibadah. Kalau nggak, kita nggak usah tusuk Pak orangnya Pak. Presnya siapapun kalau nggak bisa menjamin itu. Ngapain kita capek-capek mereka mengemis suara kepada kita, tapi hak kita nggak diperjuangkan gitu.
Tapi jangan juga misalkan Gibran itu misalnya memberikan tampilan seperti itu karena menjelang pemilu saja, ya kita maunya seterusnya sikap seperti itu. Bukan hanya temporer seperti sekarang ini gitu Pak Santiamer. Kira-kira itu, mungkin ada yang mau menambahkan. Terima kasih Pak Santiamer, Pak Franz Lisi, moderator. Ya. Silakan Ya, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Lanjut.